sejarah Malaysia bukanlah, ataupun kategori sejarah Malaysia, saya bukan kata sejarah Malaysia dari segi substantif, kategori sejarah Malaysia bukanlah sesuatu yang sempurna, sebab dia akan membawa kepada banyak kefahaman, silap faham dan sebagainya. Untuk memahami sejarah Malaysia, kita mesti memahami sejarah rantau ini. Tak kira istilah apa yang kita gunakan, alam Melayu, Kepulauan Melayu, Nusantara, Southeast Asia pun iyalah. Tapi saya tidak menganggap saya warga Southeast Asia. Seorang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Saya telah membangkitkan peraturan Dewan bahawa kenyataan beliau mengelirukan Dewan. Dan saya telah menyatakan bahawa sejarah menunjukkan 1986, Tan Sri Lim Leong Sik, Presiden MCA telah menjadi Perdana Menteri untuk 1 hari. Guys, ini sebuah fakta besar sejarah baru saja saya pelajari terkuak, teman-teman. Ternyata wilayah Malaysia bukanlah hak atau milik historikal para orang Melayu. Tapi, teman-teman, ini sangat-sangat mengejutkan sekali bahwa sejarah Malaysia bisa ditarik jauh sekali ke negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara. Kita lihat, teman-teman, di sini ada peta ekspansi kerajaan Majapahit yang ternyata, teman-teman, ya, yang dimulai dari tahun 1200 pernah menguasai semenanjung Malaysia, bahkan, teman-teman, Sabah, Sarawak, sebagian Kalimantan juga dikuasai oleh Majapahit. Sedangkan Sriwijaya, teman-teman, menguasai sebagian Sumatera dan juga wilayah semenanjung Malaysia. Dan baru, teman-teman, ini sangat buat teman-teman kaget, ya. Ternyata orang-orang Melayu yang mendiami wilayah Malaysia juga berasal dari Nusantara, tepatnya orang Melayu Riau. Jadi, teman-teman, sesungguhnya Malaysia itu sebenarnya adalah hak historikal milik bangsa Nusantara. Walaupun saya tidak bisa menyebut itu milik Indonesia, tapi memang, ya, kita ini sangat dekat, rumpun serumpun, ya, saudara jauh. Nah, yang menarik, teman-teman, di sini kan ada sebuah pergejolakan besar di Malaysia, di mana orang-orang Tamrin, ya, minoritas India, berusaha untuk mengambil alih kekuasaan tertinggi, yaitu Perdana Menteri. Dan dukungan yang sangat besar, teman-teman, bisa menyaingi para senator-senator atau anggota DPR Malaysia. Dirinya pun dengan lantang, teman-teman, bicara di depan podium, bicara di depan Tuan Agung Malaysia, ya, itu menyebut bahwa Malaysia bukan milik orang Melayu, karena Malaysia malah lebih, teman-teman, lebih berhak diklaim oleh orang-orang Nusantara. Nah, teman-teman, kita hari ini bakal melihat sejarah yang sangat-sangat ditutup-tutupi oleh pemerintah Malaysia karena takut identitas kebanggaannya sebagai orang Melayu, ya, hancur. Dan ini, teman-teman, dibongkar sendiri, ya, oleh salah seorang profesor dari Malaysia yang dirinya pun bingung, kami ini berasal dari mana sebenarnya? Karena kalau misalnya sebuah bangsa besar tak punya sejarah, maka dirinya, ya, abu-abu, teman-teman. Dirinya, eksistensinya juga akan dipertanyakan. Oke deh, teman-teman, kita bakal tengok dulu deh sejarah kelam yang berusaha ditutupi oleh Raja Malaysia, oleh pada pejabat-pejabat Malaysia karena takut malu di hadapan wajah internasional. Kita simak informasi selengkapnya. Sejarah Malaysia bukanlah, ataupun kategori sejarah Malaysia, saya bukan kata sejarah Malaysia dari segi substantif, kategori sejarah Malaysia bukanlah sesuatu yang sempurna, sebab dia akan membawa kepada banyak kefahaman, silap faham dan sebagainya. Untuk memahami sejarah Malaysia, kita mesti memahami sejarah rantau ini. Tak kira istilah apa yang kita gunakan, alam Melayu, Kepulauan Melayu, Nusantara, Southeast Asia pun iyalah. Tapi saya tidak menganggap saya warga Southeast Asia. Malaysia bingung dengan sejarah mereka sendiri, ya. Profesor Malaysia ini kebingungan dengan sejarah negaranya yang seperti tidak punya jati diri, asal mula mereka. Mari kita bahas. Saya menganggap saya warga alam Melayu, Kepulauan Melayu, ataupun kalau orang Indonesia ada, warga Nusantara yang termasuk
semenanjung, tapi mungkin Nusantara tidak termasuk Kepulauan Filipina. Kepulauan Filipina termasuk dalam alam Melayu. Jadi perspektif itu yang tidak disebarkan dan tidak ditanam di kalangan warga rantau ini, bukan hanya warga negara Malaysia tapi warga negara Indonesia dan juga warga negara Filipina. The commonality of persejarahan dan sejarah di kalangan that Muslim crescent di ASEAN. Atas tu is the Buddhist belt, bawah is the Muslim crescent, Malay Muslim crescent. Salah satu asas ASEAN ialah Melayu Islam. Jadi itu perlu diajar dan perlu ditanam supaya kita dapat melihat sejarah itu tidak hanya berhenti di sempadan. Macam kalau kita pergi ke Indonesia, Gedung Gajah. Saya tak tahu sekarang ni lah, 15 tahun sudah kita masuk, ada peta besar. Peta yang mencerminkan ethnicity dan linguistik. Apabila sampai ke Malaysia dan Sabah Sarawak, warna putih. Tapi di sebelah Indonesia itu berbagai warna. Jadi ini satu paparan yang palsu. Dan kepada saya, sejarah nasional di negara-negara Pulau Melayu ini adalah sejarah yang palsu. Apa yang kita perlu tonjolkan ialah sejarah rantau ini untuk kita faham istilah pendatang. Apa maksud pendatang yang sebenarnya? Kalau satu generasi saya datang dari Jawa, apakah saya pendatang? Saya just berpindah randah saja di dalam spirit dan ekspresi tanah air. Jadi tanah air sebagai satu institusi, sebagai satu geografi, sebagai satu kolektiviti, sebagai satu sejarah mesti difahami. Dan saya lihat yang faham tanah air ialah pribumi. Adakah sekarang ini ada gerakan untuk mencari sejarah masing-masing disebabkan sejarah rasmi dalam parenthesis ataupun dalam quotation mark itu tidak cukup menggambarkan sejarah semua di Malaysia? Ya. Ini saya selalu fikirkan bagaimana sebuah negara bangsa, kita ni terperangkap. Kita merupakan sebuah negara bangsa pasca 1957, post-colonial nations, dan diwajibkan bahawa setiap negara bangsa ini mempunyai sejarah nasional. Jadi apabila kita, bukan hanya negara kita tapi negara lain juga, apabila kita diwajibkan untuk mengasaskan satu sejarah negara, sejarah yang bersifat nasionalis, sejarah yang mendampingi kekuatan dan kewibawaan negara bangsa itu sendiri, kita terperangkap dan kita tidak mempedulikan masa lalu. Jadi ini merupakan satu masalah untuk kita muatkan zaman yang begitu panjang kepada satu negara yang mungkin berumur 60 tahun. Bukan seperti negara Eropah. Jadi apabila kita melihat sejarah, saya ingat kita perlu tahu bahawa sejarah ini dalam penyusunan sejarah, kita tidak boleh pilih semua. Malaysia sekarang seperti kehilangan jati diri dan kebingungan dengan asal mula sejarah mereka ya. Kadang mereka mengklaim bahwa sejarah yang mereka banggakan itu berasal dari Melayu, padahal di sisi lain sejarah itu berkaitan erat dengan Indonesia. Profesor Malaysia ini juga mengatakan bahwa Malaysia sendiri bingung dengan sejarah mereka sendiri ya. Apakah mereka hanya NPC saja atau gimana? Jadi di sisi lain Malaysia ini seperti kehilangan jati diri, bagai tidak punya sejarah yang kuat seperti negara-negara lain. Jepang mempunyai jati diri, mempunyai budaya yang kuat, samurai dan lain-lain. Korea pun sama ya, dengan kerajaan Joseon dan lain-lain. Indonesia pun sama dengan sejarah Majapahit dan Gajah Mada, kerajaan Jawa-Jawa, semua mempunyai kaitan yang erat dan menimbulkan budaya yang kuat supaya menjadi kuat si budaya kitanya ya. Dan profesor-profesor yang ada di Malaysia itu bikin aneh atau bikin kegaduhan. Salah satunya Melayu bisa terbang,
Candi Borobudur adalah Melayu, dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa mereka kebingungan dengan sejarah mereka sendiri. Gak masuk akal ya, Melayu bisa terbang dan orang Roma bikin kapal dari belajar dari Melayu. Ini aja udah bikin kita pusing. Ini sebenarnya Malaysia ini sejarahnya gimana gitu kan? Mereka ini Melayu atau gimana? Jadi segitu aja. Menurut kalian gimana guys? Apakah ini sebuah keanehan atau sebuah ya biasalah Malaysia seperti itu atau gimana? Tulis di bawah, jangan lupa untuk like, komen. Narasi ini berangkat dari ketegangan rasial yang semakin memuncak di Malaysia, di mana etnis India mulai berani menyuarakan perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai hegemoni Melayu yang selama ini dianggap mendominasi narasi kebangsaan. Keberanian komunitas minoritas ini untuk membongkar kembali catatan sejarah lama menjadi sebuah ancaman serius bagi status quo Bumi Putra yang selama puluhan tahun menjadi fondasi politik di sana. Mereka menantang balik hinaan rasial dengan argumen yang sangat provokatif, yakni mengklaim bahwa sejatinya tidak ada satupun kelompok etnis utama di Malaysia yang benar-benar asli, melainkan semuanya adalah pendatang yang seharusnya memiliki hak setara atas tanah tersebut. Pernyataan yang paling menggetarkan dalam polemik ini adalah klaim bahwa Malaysia sebenarnya hanyalah sebuah wilayah yang memiliki keterikatan sejarah sangat kuat dengan kerajaan-kerajaan besar di Sumatera, sehingga muncul sebutan ekstrim sebagai provinsi Indonesia yang durhaka. Perspektif ini berusaha menggoyahkan legitimasi kemerdekaan Malaysia dengan menarik garis lurus ke masa lalu di mana batas-batas wilayah belum ditentukan oleh kolonial Inggris, melainkan oleh kekuasaan Nusantara yang berpusat di wilayah Indonesia saat ini. Jika fakta sejarah ini dibedah secara mendalam tanpa sensor, hal itu diyakini akan meruntuhkan seluruh fondasi kebanggaan warga Malaysia yang selama ini terlalu nyaman dengan narasi sejarah versi pemerintah mereka. Konflik ini juga merambah ke ranah parlemen yang sangat panas, di mana tokoh perwakilan India seperti Jelutong mulai menunjukkan taringnya dengan membeberkan fakta-fakta sejarah tentang kursi Perdana Menteri yang selama ini dianggap tabu bagi non-Melayu. Perdebatan sengit di Dewan Rakyat mencerminkan keretakan sosial yang dalam, terutama ketika fakta mengenai tokoh keturunan non-Melayu yang pernah menjabat sebagai pemangku Perdana Menteri diangkat kembali ke permukaan untuk mematahkan dominasi politik satu ras. Hal ini memicu kemarahan besar dari kelompok konservatif Melayu yang merasa hak istimewa mereka sedang dipreteli oleh narasi baru yang dibawa oleh tokoh-tokoh vokal dari komunitas India tersebut. Itu saja arah. Baik. Dia muncul. Nanti bagi fair. Saya yang berisat di sini ialah saya. Ya, saya buat keputusan. Tapi. Saya bagi peluang sekarang. Sekarang peluang lepas tu saya dah buat keputusan. Ya, jadi adakah kenyataan itu dibiarkan kerana Yang Berhormat Kota Baru cuba mengelirukan Dewan Yang Mulia ini dengan membuat tuduhan terhadap Ya guys, sudah kita simak informasi yang sangat-sangat mengejutkan ini, di mana ya memang teman-teman, ternyata Malaysia itu sebenarnya pernah dikuasai oleh Majapahit dan juga Sriwijaya. Kita bisa lihat peta ekspansi kedua negara Nusantara tersebut yang berhasil menaklukkan semenanjung Malaysia dan juga wilayah Sabah dan juga hingga Sarawak. Nah, teman-teman, yang bikin kita penasaran, bisa nggak ini minoritas di Malaysia, ya, ini suku Tamrin, ya, bisa menguasai parlemen? Kalau misalnya terjadi, wah, itu luar biasa sekali, aplaus. Karena itu membuktikan ya bahwa hegemoni kekuasaan orang-orang Melayu ya di Malaysia akan berakhir. Dan kalau misalnya itu semua berakhir, maka ya raja-raja Malaysia juga bakal panas dingin. Karena selama ini keluarganya hidup dengan bahagia, nyaman, teman-teman, karena satu hal, superioritas orang Melayu. Wah, kita bakal tunggu saja kelanjutan episode selanjutnya di Kajian Online. Terima kasih teman-teman, kita bakal update deh teman-teman ya terkait hal ini. Gimana perjuangan orang-orang Tamrin di parlemen Malaysia, mampu nggak mereka menggoyang kursi parlemen? Ya, kita bakal tunggu informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.